pon 16 Desember 88. Ya. Jangan kaget, saya memang aneh kayak gini. Kalau 1988 saya nonton, tapi waktu itu betul-betul ekspektasi saya tidak seperti itu. Jadi waktu saya nonton pertama adalah ini apa sih pertunjukan? Itu adalah pagelarannya pagelaran seninya Bengkel Teaternya Rendra di Jakarta. Judulnya adalah Selamatan Anak Cucu Sulaiman. Jadi dari awal ini saja ini drama apa enggak jelas gitu ya. Dari awal sampai akhir sudah ceritanya memang gitu. Dan ada ceritanya. Ekspektasinya adalah ini adalah pertunjukan teater ya. Terus kemudian yang ada ya setengah pantomim, setengah enggak jelas gitu ya. Dan lucunya adalah mulai tanggal 16 sampai tanggal 20 itu yang nonton penuh gitu. Terus saya 2 hari betul-betul nonton, terus saya tanya, kamu tahu kan itu apa? Nggak tahu gitu. Tapi itu penuh gitu ya. Terlepas bahwa itu kita nggak ngerti gitu. Dan kemudian setelah pertunjukan itu W.S. Rendra diwawancarai waktu itu, kalau saya nggak salah itu dari Suara Membaru ditanya, ini sebenarnya ceritanya apa sih? W.S. Rendra ya saya juga nggak tahu gitu, bayangin aja. Ini yang ngadain cerita itu alurnya itu nggak tahu, dan dia juga saya dengerin ya, nguping gitu ya, nguping dia diwawancarai Suara Membaru itu adalah ya penonton kita biarkan bebas memilih. Ini maunya cerita ini mau diceritain apa? Dan sama dengan kalian tadi itu. Kita lihat nari itu kisah jadi nari kok gugut. Loh ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tidak semua orang bisa menikmati segala macam bentuk tari. Nah, kalau kita melihat tarian yang sekarang lagi heboh gitu ya, tarian itu Michael Jackson juga kayak gitu ya. Terus kemudian siapa juga kayak gitu, itu BTS itu dulu ya. Ya, itu akun saya itu diras 2 kali, army nggak jelas itu ya. Ngakunya army padahal ya Pak Suakar saja. Army opo, tapi begitu disebut army itu sampean bangga gitu ya. Dan ada yang namanya hubungan satu arah gitu. Hubungan satu arah, pagi-pagi sudah lihatin modelnya Jungkook sama Jimin gitu. Seolah-olah kita itu bagian dari hidup mereka. Jelas mereka bagian hidup dari sampean, tapi sampean bukan. Itu namanya hubungan satu arah. Itu hubungan satu arah. Tapi hubungan satu arah ini lumrah terjadi sejak sampai kecil, gitu ya. Rindu Rasul, cinta Rasul. Lo ketemu ya nggak pernah. Gitu. Itu adalah hal yang dilatih, gitu ya. Dan masuk dalam memori, kan kita ngomong memori ya, gitu. Memori implisit bahwa hubungan satu arah itu bagus. Cinta Rasul, gitu ya. Bahkan kemudian anaknya Rasul dijelek-jelekin sampai marah, lu kenal aja juga enggak, gitu. Itu adalah bentuk yang namanya hubungan satu arah. Hubungan satu arah itu baik-baik saja, asalkan itu bisa memotivasi hidup, gitu ya. Orang itu mau misalnya NKRI harga mati itu kan hubungan satu arah ya. NKRI ini ada pada dulu sampai 2 ini gitu. Tapi kalau kemudian kita itu di drive untuk hubungan satu arah gitu ya, kok mati ya? Kalau hubungan satu arah itu menimbulkan ikatan kelompok yang kuat, nah itu memberikan kekuatan dalam kelompok. Ya, kelompok. Misalnya Paus Urban III menyeru semua baron-baron dan perwira-perwira ksatria di Eropa perang, membela salib, perang. Inggris sama Romawi, musuhan nggak ada selesainya itu dengan satu kata Yesus, mereka perang salib bareng. Ya. Hubungan satu arah gitu. Sama kalian dengan BTS
BTS tadi yang di sini kalau ada army nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu wajar lumrah. Tapi kalau ada orang ngomongin BTS sampai ngamuk, itu sampai sudah disorder, gangguan jiwa. Ya, hubungan satu arah itu selama menimbulkan atau menghasilkan ikatan kelompok yang kuat, tidak apa-apa. Gitu. Lah sampai marah sama tetangga, gara tetangganya jelek-jelekin BTS tuh. Apa urusannya kok? Gajinya jungkok itu nggak nyiprat kesampaian sama sekali. Itu yang namanya hubungan satu arah. Hubungan satu arah itu baik, tapi kalau sudah keterlaluan namanya gangguan, disorder. Nah, kalau kita berbicara tentang tarian, tari kontemporer, ya, kalau saya pernah melihat silat atau kungfu itu tarian loh sebetulnya. Itu bukan bela diri kok. Ayo coba situ, ahli kungfu diadu sama petinju kalah kok. Gitu. Lo nggak ada itu, hanya Jet Li yang bisa menang sama orang Eropa. Nggak bisa. Gitu. Kalau adu, misalnya apa ya, bela diri bebas, tinju atau iya Thai box, itu yang namanya kungfu itu kalah kok, tidak pernah ada. Tapi itu adalah silat segala itu, pencak silat itu kan nari, coba lihat nari kok itu. Gitu. Kalau berantem di jalanan itu masa nggak pakai, gitu ya, nggak pakai. Tapi ini adalah sneaker. Nah kalau kita menghubungkan, di otak kita itu tarian itu apa sih? Ya, gampangnya tarian itu ngadi-ngadi, mengada-ngadain barang yang nggak ada. Ya. Kita tadi di sini ini tak cacat di sini ya, memujinya belakangan. Cacat dulu. Ya cacat. Di mana-mana ada komunitas macam begini tuh ada. Ada komunitas macam begini. Tapi di sini tuh sifatnya ya ikut chamber aja. Tahu ikut chamber? Kalian puji di tempat kecil ini. Di luar nggak laku. Lalu terus untuk apa? Ya, contoh, gini loh. Yang namanya karya seni itu laku atau harganya tinggi, itu bukan karya seninya sendiri, tapi bagaimana pelakunya itu menarasikan karya seninya. Coba tahu lukisannya Picasso, ya, atau Salvador Dali lah, ya, atau Picasso, Pablo Picasso, ya. Lukisannya. Kalau itu orang tidak tahu itu lukisannya Picasso, dijual di pasar Beringharjo, tidak ada yang beli. Welek gitu ya, oh sih gitu ya. Sama lah. Pertama kali saya lihat Mona Lisa, gambarnya Mona Lisa di Louvre. Apa sih yang bagus? Welek gitu ya. Apanya itu? Orang sak dunia ngomongin lukisannya Leonardo da Vinci. Ya oke, Leonardo da Vinci pelukis yang hebat. Gitu. Kalau kita ke mana, misalnya ke Vatikan, kita melihat di atapnya satu ruangan itu lukisannya dia, ya. Memang iya bagus itu ya. Yang itu ada seperti Adam sama Tuhan, sama yang tujuan. Itu memang hebat itu. Ya oke lah itu ya. Tetapi ini loh Mona Lisa, welek ini loh. Ini rupanya kalau ada Lamongan bisa jadi. Tapi apa? Tapi bagaimana yang namanya orang-orang itu menarasikan ini lukisan penuh misteri, kemana kita itu Mona Lisa itu kemana kita bergerak, dia melihat. Nah, itu kan teknik lukis yang biasa, bahwa kita melukis seperti lukisannya itu gambar menatap mata kita. Itu kan siapapun bisa. Itu pelukis-pelukis di pasar itu juga gitu. Pablo Picasso misalnya, atau Salvador Dali, pelukis. Saya ini membuat ini berdasarkan mimpi, dibohongi sampean, nggak tahu juga. Tapi bagaimana dia itu menjual karya seninya. Nah, seperti koreografer yang sekarang laku di Hollywood, Yayan, dan lebih hebat bisa sampean. Ya, itu loh koreografer Yayan yang pesilat juga itu ya. Ya, pesilat koreografer silat, nggak lebih hebat. Tapi bagaimana seseorang itu membuat karyanya itu keluar dari ruangan ini, itu menghasilkan duit.
Ya, tapi biasanya ya seniman-seniman itu ya aneh gitu ya. Soalnya penari ya untuk seni. Gue gak pengen makan dia gitu. Ya, nah seniman besar itu apakah lebih hebat? Ya tidak. Penari misalnya, kita bicara soal tarian, kita berbicara soal tarian kontemporer. Kontemporer itu kata lain nabrak pakem aja ya. Ya, nabrak pakem, nabrak aturan. Ya, nabrak aturan. Misalnya kalau kita tari Jawa, kesusastraan Jawa itu semua itu sudah artinya sudah dibakukan jenius sebetulnya orangnya. Kalau sampai dia disebut Pujogo Pamungkas, siapa tahu yang namanya Pujogo Pamungkas? Itu Ki Ronggo Warsito. Ki Ronggo Warsito itu oleh Pakubono ke-9 itu dinobatkan sebagai Ki sampai Pujogo Pamungkas. Artinya kepujanggaan Jawa itu sudah tuntas itu. Tuntas apa? Ya sampai yang namanya gending, irama itu ada yang namanya pelok, selindro, pelok itu padatnya liwon, kembaran, selindro, songkwan, misalnya itu ya. Itu sudah itu baku oleh oleh Ki Ronggo Warsito ya. Ada tembang itu ada mocopat tengahan gede gitu ya. Pucung itu nyanyinya kayak gini, kalau Kinanti suaranya ya kayak gini gitu ya. Itu tapi kalau kemudian ada buatan baru tapi yang ikutnya paketnya sama. Misalnya siapa? Berikutnya gerakannya digagas oleh Kinarto Sabdo. Kinarto Sabdo itu pelopor gerakannya gitu ya. Ya tetap pelok selindro ya gitu. Tetapi dia menggunakan lagu-lagu baru ya, seperti apa yang paling terkenal Raulaya gitu ya. Raulaya, Selendang Biru gitu. Itu kan Kinarto Sabdo ya. Ya beda dengan Kila Pucung terus semuanya lah ya. Mocopat tangan gede gitu. Tetapi apakah itu sesuatu yang baru? Ya enggak sih. Namanya aja gerakannya. Lah notasinya kan sama. Muji ya sama gitu. Nah, tetap jadi artinya yang namanya kreativitas itu apa? Lah nggak ada. Nggak ada namanya kreativitas itu apa? Gerakan sampai itu sudah digerakin sama orang sedunia kayak gitu. Sampai gini-gini lagi itu banyak gitu. Orang gangguan movement disorder itu yang gitu. Ya. Tapi kalau kemudian gerakan-gerakan yang sudah ada itu ngambil sedikit digabungkan, jadi dianggap sesuatu yang baru, ya, dianggap sebuah kreasi. Padahal ya gerakan sampai itu ya gerakan manusia, maunya juga gitu. Jadi apa kreativitas? Nggak ada. Itu kita kadang-kadang aja namanya kreativitas itu. Nggak ada. Misalnya pengarang lagu. Lah, dia kan cuma nyusun yang sudah ada, Doremi Sol Sido. Kenapa? Ya sudah diformulasikan yang namanya satu oktav itu Doremi Sol Sido, ya. Lah, kenapa kok satu oktav? Kenapa? Penyanyi itu ada oktav Doremi Sol Sido. Tahu oktav itu apa? Oktav itu kalau cowok nyanyi dan cewek nyanyi itu lebih tinggi satu oktav cowoknya, ceweknya, gitu aja. Sederhana ya? Ayo sampai nyanyi dulu, bisa raya nyanyi itu cowoknya lebih rendah satu oktav dibanding ceweknya gitu. Nah itu terus kemudian ada yang dibuat pentatonik, ada yang diatonik kan gitu ya. Tapi tetap aja satu oktav itu adalah perbedaan kalau cowok dan cewek nyanyi bareng gitu. Sederhana penjelasannya. Makanya kalau undang saintis itu karena kecewa gitu. Yang sampai nggak tinggi-tinggi itu ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Kenapa? Karena awalnya itu sederhana. Ya, kita cenderung yang namanya memuji-muji art gitu, seni.
Kedokteran juga gitu. Bapak kedokteran yang namanya Hippocrates, dia ngomong ars longa, vita brevis. Seni itu panjang, kehidupan itu pendek. Saya sebagai biolog atau evolusionis yang tahu evolusi, ya goblok, kehidupan itu 4,5 miliar tahun yang lalu nggak ada seni kemarin gitu ya. Tetapi kalau kita ngomong ars longa, vita brevis, beda juga ya, Hippocrates ini. Lah, memang otak kita lebih gampang dikelabui oleh narasi-narasi yang Pak, semakin narasi itu nggak masuk akal, semakin mudah memperdaya otak kita. Nah, kalau kita berbicara tentang tubuh, sampai kapan mulai mengingat tubuh sampai bergerak? Mulai kapan? Memori masuk? Ya mulai bayi. Mulai lahir itu otak kita itu merekam gerakan-gerakan yang diperlukan. Jadi bayi itu sekali dia bisa memegang sendok dan memasukkan sendok ke mulutnya, dia nggak akan pernah lupa meskipun sampai nggak ingat. Coba saya nanya, pertama kali makan sendok sendiri ingat nggak? Lah nggak ingat. Itu masuk dalam memori implisit kita. Ya. Pertama kali ingat nggak? Pertama kali terang-terangan berdiri ingat? Atau tengkurap ingat? Nggak ingat. Tapi sekali bayi itu bisa tengkurap, nggak pernah lupa caranya tengkurap. Gitu. Ya, jadi gerakan-gerakan tubuh kita itu direkam oleh otak kita dan melakukan hal yang sama kalau kita ingin melakukan hal yang sama. Pada saat terang-terangan bayi itu ya, manyanan tunuk ya, otak kita merekam ini adalah bukan gerakan yang efektif. Begitu anak itu bisa sampai postur yang paling bagus untuk berjalan, ya sudah seperti itu. Otak kita itu merekam otot-otot mana yang harus digerakkan, otot mana yang harus relaksasi selama kita jalan. Dan itu masuk dalam yang namanya memori implisit. Di otak kita ada memori. Apa memori bisa hilang? Bisa. Kapan? Saat orang stroke. Orang stroke sekarang dia lupa cara gerakan tangan kanannya yang rusak otak ini. Memori. Jadi jangan dianggap memori itu adalah kenangan tentang peristiwa. Bukan itu. Memori itu adalah ya sama. Ada memorinya enggak? Apakah dia punya kenangan? Gombal ada. Aku biar diam-diamkan, nggak ada gitu ya. Nah, bagi kita itu memori itu sesuatu kenangan, enggak, itu adalah bagian kecil dari memori. Ya. Itu memori eksplisit. Memori implisit ya tadi. Memori implisit itu bagaimana caranya jalan, bagaimana caranya sepeda. Ya sepeda kan? Sepeda itu pertama kali lancar sepeda itu wangel. Tapi begitu dia bisa ngayuh, udah nggak pernah lupa caranya. Ya, itu yang namanya memori implisit. Tarian, melukis, segala macam seni memerlukan yang namanya memori implisit. Bagaimana orang itu bisa melukis kalau nggak pernah belajar caranya megang kuas? Dan megang kuas itu makin sering dia menggerakkan otak kita itu bisa mememorize ya, memori bagaimana kita membuat misalnya bulu mata gitu ya. Ya mereka pelukis-pelukis di dalam itu seperti otomatis. Tapi itu karena latihan. Penari juga gitu. Penari kalau penari klasik saya ini disebut apa namanya? Tadi itu apa namanya? Pemerhati seni. Bukan, saya ini pelaku seni. Beneran. Saya itu les tari itu serius ya. Saya les loh nari itu. Bener, saya les nari. Tujuannya apa? Pokoknya saya harus bisa nari cantil atau amongan. Setelah bisa, ya selesai. Iya bener itu ya. Jadi kelas 2 SMP itu saya akhirnya manggung nari Pramambang. Saya jadi cantilnya. Gitu. Setelah itu ya sudah bisa akomplis bagi saya karena ya saya nggak habis jadi menari. Gitu. Saya ingin bisa aja. Gitu. Saya tahu, saya itu bukan dunia saya, tapi saya nari gitu. Dimulai pertama kali
bentrok gitu ya, awal-awal gitu ya. Nah, tapi bagaimana pertama kali Lawing aja kebingungan gitu ya, mau tangan dibenerin gitu ya, sampai akhirnya gerakan yang paling luas jangan luas gitu, udah cocok, cengkeh lah segala macam. Tapi itu dalam artian pertama kali kita jengking, gimana? Tapi setelah kita melakukan 10 kali, 20 kali, bahkan 100 kali, ya otomatis itu otak kita itu sudah merekam otot mana yang harus dikendorkan, otot mana yang harus dikontraksikan. Itu yang namanya memori. Jadi gerakan tubuh kita itu ya memori. Gerakan tari yang dilakukan oleh Mbak Ella tadi, ya. Jadi juga misalkan gerakan itu kan gerakan semua orang juga melakukan gerakan. Ya bahwa itu kontemporer, ya itu beda dengan tahun yang ada dari tari-tarian aja. Orang yang biasa melihat tari-tari klasik misalnya, ini saja lah mesti bukan gitu ya. Tapi bagi misalnya pemerhati atau misalnya orang kita yang secara ya kayak sampai Mbak Anastasia ini dia mengambil akademik di bidang seni, memang dia mempelajari segala macam tari. Mungkin Bapak juga tahu dulu tarinya orang-orang Bus di suku pedalaman Afrika sana. Nari juga dia itu. Nari apakah tari itu bagian dari kehidupan? Iya. Ya, apakah memori? Iya, memori diturunkan? Enggak. Tidak ada satu orang pun lahir bisa nari, itu enggak ada. Ya, jadi nari itu dipelajari. Tidak ada orang bayi kecil langsung lahir nari itu tidak ada. Tapi bayi kecil bisa makan, bisa cari kakak ibunya, ya bisa. Itu adalah kemampuan genetik. Ya. Itu kemampuan genetik. Tetapi tidak ada satu orang pun yang lahir dengan bisa ngomong, bisa nari, bisa nyanyi, tidak ada. Nah, kalau kenapa saya bilang seni tadi itu ngadi-ngadi? Iya memang, itu gerakan biasa. Tapi yang namanya kesenian itu lahir memang untuk keperluan magic, mistis gitu. Ya, seni pertama ada kalau kita melihat seni pertama ada seni gambar. Kita menemukan di Gua Lakruk kira-kira 30.000 tahun yang lalu. Tapi ada gua yang lebih tua, ada gambarannya babi di Sulawesi Selatan. Ya, memang yang gambar itu adalah orang nganggur. Orang seni orang nganggur loh. Lu bener gitu ya. Orang yang nganggur. Biasa makanya yang pelaku seni pada umumnya orang yang punya waktu luang. Biasanya orang punya waktu luang itu pimpinan gitu. Pimpinan gerombolannya kerja, pimpinannya diam gitu. Lah dia yang nganggur ini gitu. Ya, jadi kalau kita ngomong kapan mulai kita itu berseni, kalau ada orang nganggur di situ, baru lo iya gitu. Bayangin aja, misalnya nenek moyang kita itu pemburu-pengumpul, dia harus berburu, harus kumpulin makanan, terus lapo gambar itu lapo gitu. Ya, jadi ini adalah orang-orang nganggur sebetulnya yang berkesenian di awalnya. Nganggur, terus kemudian supaya pengen dihargai mulai ngarang-ngarang. Ya, ini aku tadi kan gambar ini kesurupan arwah lah ya, mulai ngarang gitu. Tujuannya apa? Untuk eksis bahwa akhirnya bayangin aja orang yang nanam jagung berburu kalah sama penggambar, iya nggak? Bener itu. Bayangin aja seorang pimpinan kepala suku atau elit spiritual gitu ya, elit agama di satu kelompok gitu. Ya nggak ngapa-ngapain, beneran itu. Cuma ngarang aja gambar, mau nari-nari gitu ya. Karena semua kegiatan seni itu berurusan dengan spiritualitas di awalnya. Makanya sampai sekarang kita itu cenderung melakukan glorifikasi, sakralisasi terhadap seni itu sendiri. Kenapa? Karena di awalnya memang digunakan untuk kebutuhan upacara keagamaan. Coba, masa iya sih petani itu gambar? Gak ada, pulang capek tidur dia. Nah, hanya elit-elit agama, elit politik yang punya waktu luang.
Coba misalnya ini pulang siapa yang bikin? Sultan. Ngapain? Nganggur dia. Coba ya, jualan di pasar Beringharjo, kapan dia ciptakan lagu? Dari pagi nunggu penjual, pengunjung mau membeli, petani juga nggak bisa. Jadi pelaku-pelaku seni itu awalnya orang-orang nganggur. Tapi pada akhirnya seni itu sendiri pada saat menjadi kita membuat menjadi sakralisasi, glorifikasi, bisa dijual, menghasilkan duit yang gede, dan itu bagian dari kehidupan. Kalau kita ngomong soal tubuh, kesadaran, ya kesadaran itu ada tingkatnya. Kesadaran itu ada tingkat. Orang tidur itu sadar nggak? Ya sadar. Jadi kalau kita belajar neurologi atau belajar kedokteran, orang tidur tuh GCS-nya berapa? 15, orang bangun. Kenapa? Cuma tidur aja kita bangun dia. Yang nggak sadar itu apa? Orang pingsan gitu ya. GCS-nya berapa? 12 atau 13 itu ada. Tapi yang dimaksud kesadaran itu apa? Pertanyaannya, yang dimaksud kesadaran itu apa? Kesadaran itu sampai merasa nggak kalau dirinya ada? Nah, itu yang namanya sadar. Ya, ada. Lu apa ada orang yang merasa dirinya ada? Nggak ada. Banyak gitu. Coba datang ke ICU itu orangnya nggak sadar semua loh. Di ICU, orang kecelakaan gitu. Nih ya, waktu kecelakaan ingat nggak? Waktu habis jatuh, terus kemudian dibawa ke rumah sakit, ingat? Nggak ingat. Padahal diajak ngomong-ngomong sama yang nganter itu. Ngomong, ditanya namanya siapa, ya ngomong gitu. Cuman dia nggak ingat pada saat itu dia nggak merasa ada. Kenapa? Utek ekoplan. Loh iya itu. Ada gangguan di organ yang menghasilkan kesadaran itu. Ya, ada orang pada saat gangguan kesadaran, level kesadarannya turun. Dia mungkin nggak anestesinya itu level kesadarannya cuma 1 poin, 2 poin aja, gitu ya. Ditanya namanya siapa? Ya. Tapi kalau ditanya ini di mana, bingung dia. Gitu. Namanya disorientasi waktu. Ya. Di tempat. Atau ini apa? Sore apa ya? Itu disorientasi waktu. Tapi kalau ditanya namanya siapa? Gitu. Jawab dia. Bapaknya siapa? Jawab dia. Rumahnya di mana? Jawab. Gitu. Ini sore apa? Bingung dia. Ini di mana? Di mall. Padahal di rumah sakit. Gitu ya. Ini sudah nggak sadar. Dia tidak merasa dirinya ada. Lah, manusia ini dari binatang-binatang yang banyak itu manusia itu satu di antara 5 binatang yang mayoritas merasa dirinya ada. Tidak semua binatang merasa dirinya ada. Binatang-binatang yang mayoritas terkonfirmasi merasa dirinya ada itu satu, lumba-lumba, namanya dolphin. Ya. Yang kedua simpanse, ketiga bonobo, keempat orangutan, kelima homo sapiens manusia ini gitu. Anjing, emang ada sih anjing yang merasa dirinya ada, tapi tidak semua anjing. Hanya sedikit banget anjing itu yang merasa dirinya ada. Itu yang namanya kesadaran. Tapi kesadaran itu seringkali menghasilkan penderitaan. Loh iya, nyeri dan menderita itu 2 hal yang berbeda. Sakit dan penderitaan itu 2 hal yang berbeda. Waktu Mbak Anastasia itu tidak sadar, dia nggak merasa tersiksa loh. Nggak ada gitu. Tapi kalau dicubit ya aduh gitu ya. Bisa merespon nyeri, ngaplek gini, cubit, tapi dia nggak menderita. Kenapa? Lah wong merasa nggak ada kok gitu ya. Kalau sampai itu tidur, merasa menderita nggak? Enggak, utangnya lupa gitu ya. Udah. Jadi kesadaran. Nah, pertanyaan, orang tadi sadar apa enggak? Justru tarian pada umumnya membuat sampean trans. Sengaja membuat trans itu, membuat kita masuk dalam antara bawah sadar dan tidak ya. Tujuannya memang itu gitu ya. Tujuannya itu. Jadi trans itu
pada umumnya trans itu sudah sehari-hari kita lakukan trans. Kenapa? Trans itu pertama, itu tadi kalau kita tidak sadar pada umumnya banyak hal-hal yang bisa kita lupakan. Penderitaan itu hilang. Orang sadar itu belum menderita. Sementara orang yang nggak sadar, ya nggak menderita, nggak sadar. Ya nggak menderita dia. Oh, udah lupa dikejar-kejar pinjol itu lupa. Begitu bangun, sing SMS akeh banget gitu ya. Sing WhatsApp ini debt collector banyak banget gitu. Penderitaan itu hilang pada saat kita menghilangkan kesadaran. Nah, tari, nyanyi, atau melukis, tindakan-tindakan seni itu, karena di awalnya itu untuk keperluan magic magis ya, spiritual atau religiusitas atau keagamaan, memang cenderung untuk melupakan realitas sekitarnya. Jadi kita dalam keadaan trans. Nari itu, misalnya orang nari, misalnya orang nari Gambirano atau nari Minangkabau Gandrung, itu begitu dia dengar lagunya, apalagi dia udah berpuluhan kali nari, nggak pakai mikir dan nggak bakal salah. Ya, seperti sampai kalau misalkan nanti dari sini ya, atau Mbak Anastasia dari sini udah jam 2 waktunya pulang. Begitu ambil kunci mobil, jalan ke mobil, starter, belok kanan, belok kiri sampai dikasih yang sana, itu nggak pakai mikir, tahu sampai rumah. Lah, ya itu. Tadi itu mikir, menggok kanan, menggok kiri juga nggak mikir. Itu yang namanya kesurupan. Tapi yang kesurupan itu namanya disosiatif trans disorder, gangguan. Kita itu trans tiap hari, sembahyang aja trans kok sampean itu. Oh, lali wis gak. Masa aduh, karaki guru musik itu kan enggak. Dilupakan. Jadi trans itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan kita untuk melupakan atau lepas dari yang namanya penderitaan kita. Dan penari itu ya cenderung trans memang. Trans itu hampir semua orang trans tiap hari. Naik motor itu trans sampai ya. Tahu-tahu sampai rumah, sampai lupa. Tadi itu harusnya mampir dulu ke Beringharjo. Lupa gitu. Ya. Itu masuk dalam memori implisit. Jadi yang namanya tubuh kesadaran memori itu ada di otak kita semua gitu ya. Gerakan tubuh kita juga, semua gerakan tubuh itu ada dalam memori kita, kesadaran kita. Jadi kalau kita tarian sama lukisan duluan mana? Kira-kira duluan tarian. Cuman kan kita tidak, misalkan mulai kapan tarian? Sulit kita itu menentukan. Kenapa? Tidak ada dokumentasinya. Kapan orang mulai nada-nada itu? Tidak pernah itu ya. Tapi misalkan upacara mengelilingi api pada saat mau berburu, kira-kira sudah dilakukan ya? Sebelum adanya lukisan. Sudah. Kenapa? Loh, yang dilukis itu misalnya, yang di lukisan itu ada gambarnya api, terus kemudian orang mengelilingi api, sama orang mengejar-ngejar bison misalnya. Berarti itu kan kegiatan manusia. Tapi mulai kapan manusia nari mengelilingi api? Sulit. Menentukannya kapan? Menentukan kapan? Nah, otak kita tidak dirancang untuk berpikir gitu. Otak kita itu ya, kalau mengimajinasikan hal-hal yang tidak mungkin, itu canggihnya luar biasa. Canggihnya luar biasa. Wah, kalau sekarang disuruh mengimajinasikan hal-hal yang tidak mungkin itu luar biasa. Begitu mengimajinasikan hal yang pasti terjadi, malah goblok gitu. Contoh ya. Ya. Contoh ini bukan kita ya. Siapa yang pernah ketemu Tuhan? Gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu. Tapi kita mengimajinasikan sifatnya itu. Itu ada. Kita barangnya aja belum jelas kita itu ada apa enggak. Kita tahu sifatnya. Ada sifatnya banyak. Ada. Lu barangnya itu loh, gak ada yang pernah ketemu gitu. Tapi kita tahu sifatnya. Tapi kalau itu, misalnya nanti di apa namanya di surga ada ngarang itu pinter gitu ya. Tapi begitu ditanya, kapan ya kira-kira kapan manusia itu mulai makan nasi? Menjadi goblok gitu.
Bayangin aja, pasti nggak ada pertama kalinya itu orang yang makan nasi. Iyalah gitu. Kenapa? Lah orang makan nasi kalau nggak kenal api ya nggak bakalan. Masa kerikit-kerikit atau nyisir kayak gelatik gitu kan enggak. Ya, justru pagi sebelum ada api nggak jadi makanan manusia lah gitu. Nggak jadi makanan manusia. Gitu. Jadi kapan manusia ini mulai makan nasi, makan jagung? Ya setelah kenal api. Gitu ya, kenapa? Terus kira-kira gimana awalnya mereka itu kok tahu kalau kena api bisa dimakan? Ayo, ada yang punya imajinasi enggak? Bayangin aja ya, bayangin aja ada hutan kebakaran atau perdu kebakaran. Terus kemudian di tempat terbakar itu ada tikus, ada kelinci terbakar. Terus dimakan. Ternyata kalau dibakar lebih gampang ya makanya ya, daripada dikerakoti alat-alat gitu ya. Jadi kapan mulai orang makan daging dibakar? Ternyata kalau daging itu dibakar, dikunyah lebih gampang gitu kan. Oh ternyata ubi-ubian ini kalau dibakar bisa dimakan gitu. Nah itu imajinasinya antropolog gitu ya. Ya kayak gitu. Nah tapi kita kalau ditanya kayak gitu itu, coba sampean ya nanya, nanti ibu sampean nanti pulang, tanya tentang Tuhan. Wah dia menjelaskan kayak Epictetus. Coba tanya, Bu, mulai kapan kita itu makan apa singkong? Ditapuk sampean. Lah iya, saya juga gitu, waktu kecil itu makan itu. Siapa ya pertama kali makan singkong? Mama saya, sudah nggak usah makan. Ini cangkem kalian tanya, itu dimakan gitu ya. Tapi otak kita udah seperti itu. Nah, seperti sekarang, tarian-tarian seperti tadi itu kesadaran, memori, tubuh, itu bagian yang tidak bisa dari kita. Tidak ada yang suci, nggak ada. Tidak ada yang lebih mulia juga nggak ada. Jadi yang namanya seni itu nadi-nadi aja. Ya, tapi dasarnya nadi-nadi tadi itu, ya memang nadi-nadi itu yang membuat kita bisa berniaga. Beneran ya. Ngapain itu loh ya, Mbak? Sama Pak, yang pakai jilbab itu namanya jilbab. Kalau tidak dikasih nama jilbab, namanya taplak aja. Gak bakal ada orang koleksi banyak-banyak gitu. Begitu dikasih nama hijab, wah sampai koleksi wakai sampai mari wakai gitu kan. Produksi tekstil naik dan gitu ya. Tapi sampai Pak mau pakai itu dengan narasi yang aneh-aneh. Hati-hati, iya. Manusia ini memang jagoan hati-hati. Barang yang tidak ada, kita ada. Namanya apa? Namanya intersubjektif reality. Nggak ada, kita kadang-kadang. Contohnya apa? Indonesia. Indonesia ada nggak? Mana? 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 Indonesia mana? Ya? Tak ada. Tak. Itu dulu bukan Indonesia. Di diam Belanda kayak apa? Tapi kalau ditanya ada nggak? Loh ya, tidak ada lah. Paspor sampai paspor Indonesia kok. Ya ada. Tapi ada karena kita ada tanggal 17 Agustus 1945 jam 7 pagi. Indonesia ada. Nah, nggak ada lah. Itu 17 jam 7 pagi kok. Jam 8 belum ada. Nah, jam 10 gara-gara Pak Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 baca kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari ke-17 tahun bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Tidak ada Indonesia itu jam 10 pagi. Dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam lalu nggak ada. Hati-hati nggak? Hati-hati itu. Tapi ada orang yang rela mati demi Indonesia. Pak Karno nggak mau lah dia. Gitu. Yang pernah coba aja apa? Enggak gitu kan. Tapi
Tapi kalau tidak ada kata itu, saya tidak duduk di sini sekarang. Ya, hati-hati. Semua hati-hati. Ya, semua lah. Itu yang namanya intersubjektif reality. Kalau sampai ada lihat gambar kuning, gambarnya M, apa yang dipikir? McDonald. Dulu itu nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau ada bendera biru putih PSM, dulu ya, atau sepak bola Sleman misalnya ya, sama. Itu adalah intersubjektif reality yang bisa mengikat kita, karena manusia itu tidak bisa diikat kalau nggak pakai hal-hal yang hati-hati itu tadi nggak bisa. Manusia itu bisa akrab hanya dalam jumlah yang kecil. Kalau kuliah atau sekolah dulu SMA, satu angkatan lebih dari 150, mesti ada yang nggak kenal. Mesti ada yang nggak kenal. Satu angkatan gitu, kelas 1 SMP mana gitu. Ada satu angkatan berapa orang? 200. Pasti ada yang nggak kenal. Pasti ada yang nggak kenal. Satu angkatan ya, pasti ada yang nggak kenal. Apalagi satu sekolahan, pasti ada yang nggak kenal. Tapi begitu sekolahan itu ada emblemnya SMP 3, oh ini saudara, teman, sama ya. Arema pakai biru-biru gambar Simo. Wah kok, nggak kenal yang satu dari kecamatan mana, nggak kenal lagi. Begitu dia pakai apa namanya, layar biru-biru, wah kayak diikat. Ketemu yang pakai hijau-hijau, ganteng apa Persebaya itu? Kayak perang itu. Persebaya karena berantem main. Kayak begitu mereka disatukan oleh Jawa Timur main pon bal-balan itu. Berantemnya Jawa Barat. Diikat. Pintar. Amen. Penari kontemporer dengan penari klasik. Ini komunitas yang berbeda misalnya. Ya. Begitu ketemu pemain musik. Nah, ini kita kelompok satu dari penari itu pemain musik. Iya. Tapi nanti disebut seniman. Jadi otak kita sudah terbiasa hati-hati, ya. Dan itu tidak ada masalah. Nah, terakhir ya, apakah ini yang dilakukan tadi itu suatu yang sulit? Iya, tidak semua orang bisa kayak gitu. Tidak semua orang. Saya tadi disuruh nari kayak gitu, bisa sih saya. Bisa benar. Saya lihat 2 kali nanti saya bisa. Karena ya otak saya kan koprak dari kecil. Kalau lihat orang nari itu, bentar aja bisa. Bisa, tapi tidak semua orang kan. Apakah sulit? Iya. Apakah perlu kontemplasi atau perlu waktu untuk membuat gerakan-gerakan kayak gitu? Iya. Seminggu nggak selesai. Seminggu tadi itu dia membuat ya nggak selesai kan gitu. Baru diulang-ulang gitu ya. Seperti naik bis gitu. Dia mencoba, dia sendiri mencoba bagaimana gerakan yang pas bisa mengkomunikasikan ini dengan penonton. Meskipun dia nggak peduli sih penonton seperti apa enggak. Ya, jadi apakah hal-hal yang semacam ini sudah dilakukan? Iya sulit. Apalagi yang kontemporer itu sulit. Kenapa? Kontemporer itu tantangannya adalah bisa menarik perhatian bukan? Kan gitu ya? Ya, kontemporer itu kan bisa menarik perhatian bukan? Tapi ya terlepas dari itu semua, yang lebih penting adalah selain dari tarian tadi itu adalah bagaimana menjual. Kalau nggak sampai menjual itu nggak ada harganya, Mbak. Beneran gitu. Nggak ada gunanya, nggak ada harganya. Sebagus apapun barang itu, kalau nggak dijual, ya nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Nah, sekarang di sini adalah bagaimana yang namanya seniman itu menjadi profesi kan gitu ya. Profesi itu ya makin menghasilkan ya, makin bagus di era yang namanya kapitalisme konsumerisme seperti ini. Kalau sampai tidak menjual, sampai cuma dieksploitasi gitu.
Ya eksploitasi apa? Sama TV lah, ya, sama itu apa? Itu tuh ada istilahnya dulu apa? Indonesia Mencari Bangsat itu apa? Apa? IMB gitu ya. IMB Indonesia Mencari Bangsat. Pernah dulu itu ada apa? Akademi Fantasi Indonesia namanya ya. Terus kemudian Indonesia Mencari Bangsat itu sebetulnya seniman dieksploitasi aja gitu. Yang mengeksploitasi siapa? Ya pedagang. Coba ya. Dulu ada yang dari Papua namanya Panji Papua. Masih ingat ya? Ada yang namanya Klanting. Masih ingat ya? Pada saat Klanting itu ditampilkan di TV, udahlah. Wah, dia itu seperti dari bukan siapa-siapa menjadi kayak from zero to hero. Orang Surabaya aja bangga sama Klanting. Ini penyanyi jalanan bisa kayak gini. Sampai dia menjadi iklannya Telkomsel waktu itu ya. Klanting itu. Memang hebat gitu dia. Setelah acara itu selesai, dibuang sampean. Siapa yang dengar namanya Klanting sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya nasib itu ya kayak gitu kalau nggak bisa menjual diri. Ya nggak apa-apa sih kalau mau menikmati juga nggak apa-apa. Hanya saja seniman itu cenderung dieksploitasi sama apa? Apa dagang? Ya benar gitu. Ya. Nah sekarang, saya waktu diajak Mbak Anastasia membahas mengenai kebetulan yang saya bahas itu karena berdasarkan bukunya Antonio Damasio tadi. Mbak Anastasia tadi itu yang mau meng-highlight adalah satu bab. Saya ngomong 3 bab tadi. Ya. Bahwa Antonio Damasio itu adalah pelopor neuroscience. Ya, di tahun 80-an. Dia yang menjelaskan bagaimana otak itu bekerja. Itu Antonio Damasio. Bukunya pertama. Antonio Damasio itu bagaimana otak bekerja, itu bukunya namanya Descartes Error. Ya, Descartes Error. Descartes Error. Itu bukunya Antonio Damasio. Itu buku betul-betul membuat saya kaget waktu itu. Ternyata dokter pun tidak tahu cara kerja otak. Itu adalah bukunya Antonio Damasio. Ternyata kita itu tidak ngerti cara kerja. Setelah itu saya juga jadi tergila-gila sama yang namanya neuroscience. Nah, di bukunya Antonio Damasio itu menggarisbawahi yang namanya gerakan, ya. Bagaimana kita mengimprovisasi gerakan kita supaya menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Ya. Misalnya apa? Menari dan bela diri. Ya, itu adalah bagaimana dengan kemampuan dasar lari, gitu ya, dan melawan. Gitu. Pada saat manusia itu ketemu sama predatornya itu, bagaimana manusia harus lari, manusia harus melawan, tapi manusia itu alih-alih hanya segitu, dia bisa istilahnya memanipulasi tanpa sengaja, memanipulasi otaknya predatornya. Gitu ya. Manusia itu 1 lawan 1 melawan simpanse, ya kalah. Kalau saya coba, kalah 1 lawan 1. Mungkin asu kalah sampean, asu gitu, ya kalah gitu. Apalagi kalau cuma bison, ya, bukan apa-apanya. Tetapi karena manusia itu bisa ngadi-ngadi, ya, 50 manusia bisa membunuh ribuan bison, ya. Bisonnya dikepung, ya, dirusak pakai api, diarahkan ke tebing, jatuh semua di situ. Mati ribuan bison, ya. Itu caranya manusia berburu bison sekitar 20.000 tahun yang lalu, gitu. Nah, Antonio Damasio dalam hal ini menjelaskan bagaimana gerakan-gerakan kita itu di memori itu bagaimana. Contoh, ya. Contoh misalkan Anastasia ini nyanyi deh, atau main gitar, apa ya misalnya gitar apa namanya lagunya Ebit itu, perjalanan ini, dia misalnya Mbak Anastasia nyanyi, ya. Pertama
Yang namanya memori itu seperti apa? Apa sih memori itu? Memori itu ada. Memori itu ada yang namanya memori implisit, ada yang memori eksplisit. Memori implisit tadi apa? Memori implisit itu yang itu tadi gerakan kita yang tidak kita sadari sepenuhnya. Nah, memori eksplisit itu juga ada dua macam, gitu ya. Memori eksplisit yang berisikan apa namanya narasi panjang. Misalnya, atau memori implisit yang tentang apa dan di mana. Itu eksplisit. Ibu kota Amerika ada di mana? Di Washington. Gitu ya. Meskipun nggak pernah sana, tahu, masuk di memori. Tapi ada memori eksplisit yang perlu narasi yang panjang, episodik. Misalkan, Mbak Natasha tadi pagi ngapain? Oh, saya tadi pagi dari bangun, kemudian mandi, terus naik mobil ke sini. Itu adalah memori eksplisit yang episodik. Dan mengenai yang episodik ini, sampai tanya 10 kali, hanya 10 kali episodiknya. Karena memori kita itu berbeda. Setiap saat memori manusia itu berbeda. Dan dalam waktu 1 tahun, memori sampai itu bergeser 50%. Jangan terlalu percaya dengan memori. Otak kita itu bukan tempat yang bagus untuk mengingat-ingat. Salah. Jadi ya misalkan Mbak Natasha yang tanya, Mbak, apa yang sampai lakukan pertama kali dagang di Taiwan? Mbak Melati ini akan mencoba. Saya nyampe bandara apa ya? Mencoba, Mbak, merekonstruksi kejadian itu. Ya. Nah, 1 bulan lagi saya tanya pertanyaan yang sama, Mbak. Sampai kemarin waktu di Taiwan, ngapain pertama kali? Otaknya itu bukan balik 5 tahun yang lalu, otaknya itu balik ke hari ini. Kembali ke terakhir, kapan terakhir dia ingat. Itu yang terjadi otak. Makanya otak sampean itu melupakan banyak hal. Gak percaya? Pernah sekolah SMP? Coba, kapan sampai 1 hari itu menikmati sekolah? Gak ada, kecuali orang gila kan. Begitu masuk, apa yang gak bel-bel? Iya kan? Semua orang gitu, mulai pertanyaan itu, mulai kelas mulai, pengen pelajaran itu selesai. Jadi sebetulnya sekolah saya itu perlu dengan penderitaan. Mulai masuk sampai sekolah itu pengen bubar apa itu. Tapi kalau zaman sekarang, coba ingat masa SMP SMA, ya gitu kan yang enak-enak, masih ada lamen lah, yang ngobrol gitu ya. Memori kita itu bergeser kan. Itu juga disampaikan oleh Antonio Damasio. Hanya saja memori tentang gerakan, memori tentang emosi itu adalah memori yang sulit dilupakan. Kenapa? Ada emosi di situ. Misalnya gitaran ya, gitar. Orang pertama main gitar itu susah. Tangan itu sampai ciker dulu, D, ya, C. Begitu bisa, seperti punya mata ya, jari kita ya. Karena otak kita merekam tempat, memori tempat, bagaimana tangan itu ditaruh, tangan itu, terus kemudian emosi terlibat. Makanya lagu, nyanyian, apalagi gerakan tari yang melibatkan emosi dan orang yang menari secara emosional seperti tadi. Orang penari itu menari secara emosional dan itu akan sulit dilupakan. Ya, itu dan juga oleh Antonio Damasio. Bagaimana kita harus emosional gitu. Tidak ada salahnya dengan emosional itu gitu ya. Tidak ada emosi. Biasanya orang konotasinya emosi itu hal-hal yang tidak menyenangkan, kontraproduktif. Tapi dalam hal tari, emosinya menyeruak gitu ya. Dan emosi yang makin dalam terlibat dalam sebuah tarian, gerakan, itu akan membuat tarian itu lebih berwarna. Kalau katanya Antonio Damasio itu, dia itu bisa membuat satu gerakan, ya sebetulnya gerakan biasa saja. Semua orang yang bergerak begitu. Hanya memori yang melibatkan emosi, emosinya membuat dia nyaman,
gerakan itu terlihat membuat orang lain nyaman. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang emosinya itu dikeluarkan pada saat itu juga ini terjadi pada seniman-seniman yang perform, entah itu perform nyanyi, perform nari. Bagaimanapun juga dia itu ingin mengkomunikasikan gerakan-gerakannya kepada penonton. Pada saat itu juga, misalnya, pernah nggak melihat penyanyi itu terus kemudian, ya nggak? Ya, itu. Pada saat itu juga otaknya itu sense, ya, otaknya itu merekam bahwa ini orang-orang nyanyi juga. Ya. Tapi tebakan kita kepada orang lain, pada orang otak lain itu hampir pasti salah. Pasti salah. Manusia itu sudah terkenal. Manusia itu dari kecil itu mencoba mengira-ngira apa yang terjadi dengan perasaannya orang lain. Bukan hanya orang lain, benda-benda lain itu manusia itu mencoba apa ya yang dirasakan botol ini. Kira-kira gitu. Oh iya. Sampai gunung Merapi meletus saja kita merasa gunungnya marah nih, buyar gitu. Padahal ya nggak marah sih orang begitu gitu ya. Masa ada gunung marah? Nggak ada. Tapi otak kita itu mencoba menggambarkan, mengira-ngira orang itu seperti kita, gitu namanya. Kita punya neuron cermin. Jadi orang itu cerminan kita. Makanya itu sampai kalau lihat sinetron bisa nangis, drama Korea nangis, itu tuh gara-gara kita itu meletakkan diri kita itu di situ. Neuron otak kita itu ada neuron cermin. Menari juga gitu. Penari yang sukses itu pada dasarnya orang yang perform dengan narinya sukses itu adalah pada saat neuron cerminnya aktif. Ya, neuron cerminnya alih-alih sebetulnya bukan lantas terus aku nggak peduli dengan penonton. Lu ya nggak dapat duit lah ya, gitu ya. Ya nggak apa-apa sih gitu. Nggak apa-apa juga misalnya aku nari untuk tarian itu sendiri. Nggak apa-apa, karena kan dieksploitasi oleh orang yang dengan jual. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Memang hidup itu gitu. Hidup itu adalah eksploitasi manusia oleh manusia lain. Eksploitasi global. Ya terserah, sampai mau mengeksploitasi atau mau dieksploitasi, terserah. Itu kehidupan begitu. Hanya saja dalam melihat tarian ini, kalau dalam mesin yang namanya tubuh kesadaran dan memori tadi, kesadaran itu kita juga termasuk sadar bahwa yang namanya tari itu mau dijual atau gimana. Ya kalau saya mau menikmati tari, ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Seperti saya kan tidak pernah menari dibayar, nggak apa-apa. Padahal saya bisa loh, bisa loh. Iya, bisa loh ya. Menari perang kembang bisa kok gitu ya. Kalau saya waktu itu memutuskan jadi penari, ya bisa itu. Tapi kan ya gitu aja. Jadi menari gitu. Iya gitu. Itu guru saya itu Pak Sukri itu dulu ya. Penari itu boleh menari, naik sepeda mana-mana gitu ya. Ya saya lihat bapak saya ini Kiai Haji punya mobil bangga, enak jadi Kiai Haji kan daripada dia menari gitu ya. Ya, mana ada pimpinan pondok pesantren miskin enggak? Penari miskin banyak. Loh ya iya itu kalau pikiran nggak benar kayak di saya. Saya kan ingin nari, ingin bisa nari, tapi saya nggak bisa nari. Kenapa? Nah, gitu aja gitu. Nggak bisa beli Fiat waktu itu ya. Nggak ada loh penari beli Fiat waktu itu gitu ya. Yang bisa beli Fiat itu Kiai Haji. Kayaknya enak jadi Kiai Haji. Aku sih orang-orang. Iya, itu ini pikiran kamu ya, pikiran logis gitu ya, logis. Tapi penari itu sendiri seperti Antonio Damasio bilang pasar sampai nari itu seringkali dibuatkan, sehingga sampai itu melupakan realita. Beda lagi kalau seperti misalnya dari sekolah S1, S2, beda lagi. Beda. Memandang seni juga beda. Memandang seni itu juga beda. Tetapi
Tetapi keterbatasan kita, kalau kita itu jadi pelaku seni, saya dulu juga punya grup band. Saya ngeband dulu itu, beneran ini ya. Saya ngeband, ya, saya ngeband. Latihannya di rumah saya. Tapi ya saya pikir ya, saya hebat-hebatnya grup band Indonesia itu ya kayak God Bless gitu ya. Nggak kayak The Queen atau kayak Rolling Stone. Jadi apa gitu? Enggak, jadi sultan aja deh. Ya, bukan memandang rendah, enggak, emang rendah kok, gitu ya. Nah, apa sih gitu loh ya? Nah iya, gitu. Apa iya? Coba grup band di Indonesia waktu itu ya tahun 70, tahun 78 kan ada juga God Bless. Gitu-gitu aja, gitu. Musmuni Ardi kan gitu-gitu aja, gitu. Ya. Bahkan kalau saya melihat ya waktu itu kebetulan bareng sama terbang ya dari waktu itu ada tahu penyanyi legendaris Mesir namanya Umi Kulsum. Itu penyanyi legendaris. Tapi saya bareng satu pesawat dari Kairo ke Beirut sama Umi Kulsum. Tapi apa yang dikatakan Umi Kulsum itu masih saya ingat. Ini tahun 69, saya masih 69. Dia ditanya papa saya itu, Umi Kulsum tanya, ya tinggal-tinggalnya itu waktu di panggung aja sih. Setelah itu hidup saya ya di pesawat dan hotel. Ya, orang melihat Umi Kulsum itu diundang sama Jamal Abdul Nasir, diundang sama kayaknya heboh gitu. Tapi dia dieksploitasi oleh apa? Oleh manajernya gitu. Ya, sama. Dalam artian ya kalau saya menganggap beda ya, memang tak saya memang beda sih ya. Kemudian dunia ini memang beda. Tidak ada salahnya sampai menjadi sampean itu tidak ada salah. Tidak ada salah. Tetapi kehidupan ini berupa seperti yang dikatakan Antonio Damasio, penari gitu ya. Orang yang sering menggunakan melakukan transit. Realita dalam hidupnya juga berubah. Tidak apa-apa, asal disadari loh ya. Saya rasa gitu dulu, balasnya. Terima kasih Dr. Yud. Sepakatan aja mana yang dianggap lebih bagus. Kalau kita terus kemudian melakukan meditasi atau kontemplasi di awalnya perenungan, pada dasarnya itu kita mau mempertajam emosi kita aja sih. Ya. Apakah dengan terus kemudian meditasi itu kita jadi lebih baik? Ya dalam hal apa dulu? Ya. Meditasi itu tidak mengubah apapun. Tidak mengubah. Meditasi sudah diteliti. Yang diteliti juga Antonio Damasio. Antonio Damasio dan Richard Davidson itu termasuk orang yang diminta oleh Dalai Lama untuk meneliti meditasi itu apa sih? Pada dasarnya meditasi itu kita lebih tenggelam dalam emosi kita, alih-alih dalam realita logika. Nah, kalau kita itu mempertajam estetika dengan meditasi bisa nggak? Ya bisa ya, memang bisa. Art ya, kalau kita berbicara tentang art seni, emang nggak ada batasannya sih. Gitu. Justru art itu membuat segala sesuatunya jadi nggak ada batasnya, ya nggak ada batasnya. Siapa yang bilang satu seni itu jelek, satu seni itu baik? Nggak ada loh. Nggak ada. Kalau kita bilang salah satu tarian itu jelek, kita harus bersiap dengan ribuan orang yang siap berbicara sebaliknya. Ya, karena kita mengatakan jelek dan buruk, baik dan buruk pada satu seni atau karya seni itu tidak dengan pertimbangan rasional, nggak ada. Kalau ada lukisan, misalkan lukisan gambar ini, lukisan ini. Pertama kali lihat, kalau ditanya, kita bisa menentukan ini lukisan ini baik atau jelek. Ya, kalau ditanya, kenapa kamu bilang baik? Lalu kita cari alasannya. Ya, pada saat kita lihat lukisan, dalam waktu 0,56 detik kita tahu ini baik, ini bagus. Ya, misalnya orang yang punya ketertarikan pada dunia surrealisme.
begitu lihat gambarnya kok keren, keren, seneng dulu. Gitu. Setelah itu baru tanya kenapa kok bagus? Ini komposisi warnanya, gombal itu belakangan gitu ya. Sama dengan tarian. Gitu. Pada saat kita lihat tarian yang kita seleranya kita sama dengan kita itu bagus. Bagaimana orang yang melihat tari klasik misalnya, tari Ramayana, gitu. Ada yang bosan dulu lihatnya harus gitu ya. Ya, tari Ramayana, gitu. Ada orang yang bosan melihat. Misalkan mama saya itu melihat pertama kali melihat Michael Jackson, gayanya aja gitu. Michael Jackson itu dipuja-puja orang sak dunia, mama saya bilang ini puja-pujaan. Ya, mama saya tidak suka pada saat Michael Jackson nari moonwalk terus. Bayangin, mama saya melihat tari breakdance tahun 80-an itu kayak betul. Tapi kalau ditanya kenapa sih kamu jelek? Nari pokoknya itu belakangan sama dengan tadi estetik. Jadi kalau misalkan seorang penari terus kemudian sebelum melakukan perform terus kemudian dia melakukan meditasi itu tidak ada salahnya. Apakah itu akan memperbaiki kemampuannya? Tidak. Mempertajam emosinya? Iya. Bisa sih memang. Jadi kalau apakah misalnya gampangnya gini, BTS deh. Apa yang baru dari BTS? Gak ada sama sekali. Michael Jackson menari jauh lebih bagus dari itu. Tapi coba bilang sekarang, gak ada apa-apanya sama Michael Jackson. Diserbu sama army sama apa-apa Korea. Bagaimana masyarakat itu diarahkan untuk terpaksa senang terhadap sesuatu? Itu bisa. Contohnya, sekarang ya kalau ini kalau kita ngomong iklan ya. Iklan yang bagus itu dulu ya, kalau kita bicara, kalau sampai hidup di tahun 80 gitu ya, itu iklan itu mengatakan produk saya ini baik. Ternyata iklan yang sangat efektif itu tidak begitu. Ngomongnya itu selain saya itu jelek semua, gitu. Ya, gitu. Jadi kalau kita melihat misalnya iklan-iklan tahun 70-an bagaimanapun juga Honda lebih unggul gitu ya, lebih baik naik Vespa gitu. Makanya Honda, Yamaha itu tidak bisa mengalahkan Honda di Indonesia puluhan tahun sampai istilahnya tahun 80-an 70-an Honda mereknya Oppo gitu. Honda mereknya Yamaha, Honda merek Suzuki, jadi orang itu tahunya kendaraan sepeda motor itu ya Honda. Tetapi iklan yang sebaliknya Yamaha, yang lain pasti ketinggalan karena lo Honda itu. Ya. Tahun 2000-an, 90-an awal. Hit itu harganya jauh di bawah harga Baygon. Sekarang apa tagline-nya? Ada nggak yang lebih bagus dari hit? Yang lebih mahal banyak. Jadi negatif campaign dalam iklan itu sudah jadi tren di era tahun 90-an dan 2000-an. Mengatakan bahwa produk lain adalah jelek. Itu juga jadi kemudian akhirnya iklan iklan yang bisa mempengaruhi orang itu bukan iklan yang panjang, iklan yang pendek. Jadi kalau sampai melihatnya video-videonya BTS itu 3 detik, 5 detik, maksimal 8 detik gitu. Dan yang diarah adalah gitu, misalkan jungkok gini, mulai tok gini gitu ya, terus jiminnya wah gitu. Terus kita ikut-ikutan wah gitu ya. Ya, terus kita ikut terus itu, ngikuti. Bagian kelihatannya aja itu cuma 3 detik. 3 detik kita tonton 10 kali, berarti ada 90 detik. Berapa yang harus dibayar untuk itu? Ya, bagaimana Jimin, Jungkook dan kawan-kawan itu cuma nyanyi kayak gitu, nyanyiannya lebih bagus gitu ya. Tapi bagaimana dia itu? Apakah jelek? Enggak jelek juga. Sampai disuruh muter-muter kayak gitu ya perlu latihan berbulan-bulan.
Hanya saja itu tidak istimewa sebetulnya. Yang istimewa adalah bagaimana mengemas yang namanya Amerika saja harus terpaksa menerima mereka supaya mereka meraup untung juga. Dari mana orang-orang Korea itu dapat penghasilan? Dari Indonesia. Ya, berarti apakah orang Indonesia itu bisa diarahkan ke satu? Bisa. Pertanyaannya, apakah bisa sebetulnya orang Indonesia itu dipaksa melihat tari kontemporer? Nggak bisa gitu. Bisa. Dengan apa? Ya dengan tagline yang seperti itu. Asal kita tahu peta mentalnya, kita pakai tagline-tagline yang bisa mengarahkan orang ini mau membeli apa. Itu yang dilakukan bisa Trump bisa menang. Donald Trump itu bukan siapa-siapa. Amerika itu ya, Amerika bayangin. Amerika itu dalam hal demokrasi itu mbah biangnya. Orang menjadi presiden di Amerika itu harus punya yang namanya latar belakang politik yang panjang sebelumnya. Wah, ada jadi gubernur, jadi senator. Lah Trump jadi camat aja nggak pernah dia itu. Ya, yang dilakukan Trump apa? Ya seperti iklan gitu. Donald Trump itu melihat yang namanya Pepsi digusur Coca-Cola dalam waktu 2 tahun. McD digusur KFC dalam waktu 3 tahun. Berarti tagline-tagline seperti ini dipakai pemilihan presiden bisa dong gitu. Dia mengadakan riset sederhana aja. Akhirnya oke, jalan gitu. Dia membuat timnya neuroscience oleh dia ngikuti dia apa. Contoh, Donald Trump tuh kampanyenya itu nggak pernah nanti saya kalau jadi presiden saya akan membuat kalian nggak seperti itu gitu. Apa? Misalnya Donald Trump yang namanya kampanye pertama kali kok itu pada bulan November, dingin ya, musim dingin di Brooklyn. Ya timnya tahu lah ya, Brooklyn itu 60% nggak sekolah. Orang Brooklyn itu 60% nggak sekolah, 40% nggak punya rumah, homeless, gelandangan rumahnya. Tapi mereka punya hak pilih. Gitu. Si siapa namanya Donald Trump datang pada saat itu dua minggu itu yang namanya si siapa Hillary Clinton itu merilis rencana-rencananya untuk global warming, menghadapi climate change ini. Gimana global warming? Mencoba menarik hati orang Amerika bahwa dia itu peduli dengan global warming dan membuat Amerika itu akan menjadi lebih nyaman di bumi. Orang-orang dengan kata-kata Donald Trump sederhana, dingin ya. Terus kenapa kita takut global warming? Kalau hangat kan bagus, ngapain kita kedinginan kok gitu? Bayangin aja, kata-kata cuman tidak lebih dari 5 kalimat itu merusak pandangan orang Brooklyn terhadap Hillary Clinton. Berarti Hillary Clinton itu nggak peduli aku gitu. Oh aku perlu kehangatan, malah dia nggak suka hangat gitu. Otak kita sederhana cara kerja. Sehingga kalau pertanyaannya apakah bisa terus kemudian seni model apapun itu dijual, bisa. Pertanyaannya mau apa enggak? Lah wong senimannya sendiri saya nggak perlu duit kok. Lah ya udah. Apanya yang mau dijual nggak perlu duit itu? Ya senimannya sendiri begitu. Hanya saja yang bagus itu adalah seniman kerjasama sama pedagang, ya itu. Gitu. Senimannya manut. Gitu. Lah di sini sebenarnya nggak manut. Gitu. Nah iyalah ya, yang jualan, yang bisa jualan itu pedagang. Seninya, ya mana? Mau disuruh apa mana? Itu yang terjadi. Tapi kalau nggak manut, ya nggak apa-apa juga. Bebas. Itu ngadi-ngadi aja. Ya tapi sekali lagi yang narasi itu penting. Narasi itu penting. Iya. Sama dengan dulu NK Prasetya Pancawasa gitu ya, ada lah gitu. Tumpuli Gandaria lah itu narasi ya, sebenarnya ya narasi aja sih gitu. Bahwa tapi apakah kita mempelajari ini atau mempraktekkan
segala macam gerakan itu akan membantu. Iya, gitu ya. Kenapa yang namanya pemain bulu tangkis tertentu itu bisa memukul di antara kedua kakinya? Karena latihan. Karena latihan. Gak usah aneh-aneh. Orang bisa gitar itu kan latihan. Gak usah aneh-aneh. Orang yang bakat gitar, sangat berbakat main gitar, tapi nggak pernah belajar gitar, akan kalah orang yang bakatnya biasa-biasa tapi sehari pegang gitar 8 jam. Ya, sama. Kalau tadi 10.000 jam, kalau perlu 100.000 jam kenapa? Ya, karena misalnya pemain bulu tangkis atau pemain sepak bola, satu hari 8 jam di lapangan bulu tangkis dan lapangan sepak bola, dalam rangka otaknya itu merekam kemungkinan yang mungkin terjadi pada saat itu juga. Gitu ya. Misalkan maestro bulu tangkis Rudi Hartono dulu, gitu ya, 8 jam dia di lapangan bulu tangkis. Dalam rangka otaknya itu merekam kalau saat telepon begini itu kira-kira keluar. Kalau gerakannya musuh mau deget itu dia mukul kayak gini, ya. Sehingga pada saat dilakukan ya otomatis, nggak pakai mikir enaknya kanan mau kiri, nggak pakai gitu ya. Itu karena latihan. Sama dengan nari. Gitu ya. Nari itu misalkan berbagai macam tarian pernah dilakukan, breakdance iyalah, gitu ya, balet iyalah, gitu ya. Itu akan membuat tarian itu akan kelihatan baru. Itu ada film pebalet yang akhirnya menarik kontemporer, namanya Save the Last Dance, gitu ya. Save the Last Dance. Saya nonton tahun 2001. Save the Last Dance. Dia pebalet, gitu ya. Terus nari tarian jalanan breakdance, gitu. Hip hop. Gitu. Jadi akhirnya dia dengan dasar-dasar baletnya pakai irama hip hop ya. Tentu orang-orang pebalet fanatik akan marah. Ini bid'ah itu ya biasa gitu, itu biasa. Di mana-mana ada kayak gitu. Tapi apakah yang namanya itu istilahnya rogo rosok apa sih yang ya semuanya dari otak sih gitu ya. Perasaan kita itu ya dari otak, logika kita itu dari otak, pertimbangan kita itu dari otak. Tapi dalam menari yang dilakukan adalah latihan, bukan dianalisa gitu. Analisa itu tadi, yang analisa itu tugasnya kritikus. Kritikusnya nggak bisa nari, gitu ya. Kritikusnya aja gitu ya. Itu yang namanya analisa tari itu tugasnya kritikus gitu ya. Penari nari aja gitu. Ya komentator sepak bola, kayak ngerti-ngerti yo. Ya. Seperti yang saya katakan, kapan ngomong gurunya gitu. Ya sama dengan pembalap. Wah, Michael Schumacher itu nggak pernah ya. Semuanya ngebut sehari 12 jam di lintasan balap itu yang dilakukan gitu ya. Itu yang dilakukan. Jadi praktis itu atau latihan itu membuat kita semakin paham dengan apa yang harus kita lakukan tanpa kita pikir. Tanpa dipikir, ya itu otomatis semua. Jadi apakah makin banyak kita berlatih atau dalam jumlah kuantitas kita berlatih makin bagus, itu sudah jelas gitu. Itu sudah jelas bahwa yang berlatih 10 jam sehari akan kalah dengan yang 12 jam sehari kalau bakatnya sama. Masalahnya bakatnya orang itu beda-beda gitu. Misalnya orang yang sangat berbakat nari dengan yang bakatnya biasa-biasa, yang satu latihan 2 jam sehari, satunya juga latihan 2 jam sehari. Jelas kalah yang nggak punya bakat gitu. Tapi yang punya bakat latihan arang-kading gitu ya, sehari latihan 2 minggu prei gitu, ya kalah sama yang latihan sehari 8 jam meskipun bakatnya biasa-biasa saja. Dalam artian itu membiasakan itu yang paling penting dalam skala. Nggak usah dalam hal nari. Dalam hal mengerjakan matematika, kalau sampai dapat latihan nggak bisa. Latihan soal itu, mengerjakan itu penting ya. Kecuali orang gendeng yang harus latihan itu ada. Tapi pada umumnya perlu latihan
Dulu waktu pelajaran fisika SMP itu diketahui M sama dengan ditanyakan jawab gitu ya. Ya, itu latihan. Memang digunakan untuk orang pada umumnya. Ada sih orang yang nggak pada umumnya. Dilihat aja langsung dihitung sama kalkulus. Ya bisa, tapi tidak semua orang bisa gitu. Ya, jadi practice make perfect. Kasih tahu. Bener kan ya? Hati-hati itu penting. Alasan logika, alasan rasional yang kita lakukan itu post hoc itu sudah terjadi, kita jalani. Alasan seperti itu penting gitu. Penting alasan meskipun ya hati-hati aja. Tapi penting gitu. Itu yang namanya tadi strategi yang namanya bagaimana kita memasarkan, membuat nilai itu bertambah gitu ya. Nilai itu bisa bertambah, value itu bisa bertambah. Dalam artian apa? Ukurannya itu jelas. Kalau sekarang kita ngomong secara istilahnya secara faktual, apa sih ukuran yang jelas dari value itu, dari nilai itu? Ya kalori gitu. Betul. Berapa kalori sih? Gampangannya kan emas misalnya dibandingkan dengan berlian, itu hanya kan kalori jadi. Misalnya emas kalau dijual itu sekian, kalau itu dipakai sekian, berapa kalori bisa kita gunakan? Ya, kehidupan manusia itu apakah kalian itu lebih konsumtif ketimbang yang lain? Ukurannya kalori gitu. Nenek moyang kita memburu pengumpul itu sehari menghabiskan 8.000 kalori sehari. Sehari itu konsumsi 8.000 kalori. Itu apa? Yang dimakan kira-kira 2.000 sampai 3.000 kalori. Yang lain bakar api, kayu bakar. Kalori bukan? Kalori. Kita sekarang, manusia zaman sekarang, satu orang rata-rata sehari mengkonsumsi 380.000 kalori. 380.000 kalori sehari rata-rata. Yang kalian makan kira-kira 3.000, apalagi yang gendut-gendut itu 4.000 bisa. Ya, 4.000. Yang lain itu apa? Ini kalori bukan? Nah kalori gitu. Mobilmu kalori, motormu kalori semua. Jadi ukurannya adalah kalau sekarang produktivitas hitungannya adalah kalori. Kalau kita itu secara biologi. Nah sekarang gampangnya aja. Michael Jackson sama Langkai Jackson lebih produktif mana? Nah ukurannya kan berapa juta dolar yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun misalnya. Kan tidak ada yang tahu. Itu koreografernya Latoya Jackson nama Jackson siapa? Tahu? Paula Abdul. Loh iya, itu Jackson sekeluarga itu. Koreografernya sama. Paula Abdul. Jadi gerakan-gerakannya Michael Jackson itu koreografernya siapa? Lah Paula Abdul gitu. Paula Abdulnya perlu tampil enggak? Enggak. Wajahnya tak menjual. Gitu. Loh, iya strateginya ya seperti itu memang gitu ya. Wajahnya nggak menjual, tapi kerja sama mereka itu ya win-win solution gitu, tidak seperti Trans TV sama Funky Papua dan Planting tadi itu tidak fair gitu ya. Tapi ya memang biasanya kayak gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana? Mana kok pilih rumah makan? Ya enak lah bisa menghasilkan dua-duanya gitu. Tapi kan alasan kayak gitu tuh nggak keren gitu ya. Keren kalau hati-hati tadi.